F-nya ada family protection, R-nya ada retirement protection, E-nya ada education protection, E-nya estate planning, ya, atau warisan. Menurut Bapak Ibu semua, A dan MSP apakah bisa menjawab sekaligus ke nggak apa-apa, ke praktisinya langsung ya, Andres dan Budi ya, tetapi saya ingin eh, sedikit gitu ya, sedikit merefresh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa sih kok education protection itu penting bagi satu keluarga gitu ya Bapak Ibu ya? Ya karena pendidikan yang biaya hidup yang naik setiap tahun Bapak Ibu. Ya, pendidikan tinggi dan pendapatan bisa berpotensi menjadi lebih tinggi pula di masa depan Bapak Ibu. Dan yang nggak kalah penting adalah rasa proud Bapak Ibu ya, anaknya atau dirinya sendiri terhadap keluarganya Bapak Ibu. Ya, lantas kenapa education protection itu menjadi penting? Nah, setiap tahun di beberapa perguruan tinggi itu meningkat Bapak Ibu ya. Sedangkan di sebelah kanan sini Bapak Ibu bisa lihat 10 provinsi dengan rata-rata total biaya kuliah. Nah, itu ada di mana saja? Nah, ternyata Yogyakarta Bapak Ibu ya, yang nomor satu ini data agak lama sih ya 2021. Nah, tentu pasti sudah menabung secara rutin ya. Sisihkan bukan sisakan Bapak. Kemudian rekening khusus tabungan pendidikan ya. Kemudian naikkan nilai tabungan seiring kenaikan pendapatan. Bagaimana caranya? Ya, tentu dengan bekerja, dengan berpenghasilan dan jangan lupa diproteksi Bapak Ibu. Ya. Oke, dalam siklus hidup dan kebutuhan finansial Bapak Ibu, ternyata proteksi dana kuliah itu paling dasar termasuk Bapak Ibu. Ya, tentunya proteksi hutang dan proteksi penghasilan ya Bapak Ibu. Itu ternyata paling dasar loh Bapak Ibu yang harus segera dipenuhi oleh keluarga Bapak Ibu. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah dana pendidikan anak tercinta terjamin ketersediaannya ya? Ini ada survei dari BPS ya, Suksesnas tahun 2021 Bapak Ibu ya. 76% keluarga mengakui anaknya pasien ekonomi. Sebabnya banyak Bapak Ibu ya. Mungkin salah satunya adalah meninggalnya pencari nafkah ya. Dan 8,7 sekolah disebabkan karena harus mencari nafkah untuk menggantikan atau membantu orang tua Bapak Ibu ya. Jadi dia memutuskan untuk stop SMA atau memutuskan untuk tidak kuliah, gantikan orang tuanya pencari nafkah. Nah, kita tahu Bapak Ibu siklus kehidupan manusia itu cari duitnya sebentar Bapak Ibu ya, hanya yang di warna apa krem ini ya. Sedangkan biaya yang merah ya itu selalu meningkat sampai dengan akhir masa nanti. Atau sedangkan masa mencari duit ini sebentar Bapak Ibu ya, masa mencari duit sebentar kemudian pendapatan itu akan menurun sedangkan pengeluaran akan terus naik Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika terjadi suatu risiko saat mencari duit? Nah, itu yang dipikirkan oleh nasabah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada data Bapak Ibu. Ya, habis ini saya akan tanya lagi ke Bapak Ibu semuanya ya. Kan naik setiap tahun ini bukan saya yang ngomong tapi OJK Bapak Ibu. Uang pangkal naik 10 sampai 15% per tahun. Inflasi biaya pendidikan Bapak Ibu. Ya, lantas apakah masih relevan apabila kita kunjungan ke nasabah gitu ya. Pak, untuk menyiapkan pendidikan, dana pendidikan si anak ya, itu dengan cara apa, Pak? Ya saya nabung seperti biasa, cuma nabung do relevan gitu ya untuk mengatasi kenaikan dan resiko yang tadi selalu menyertai Bapak Ibu ya. Ada beberapa pilihan rencana persiapan atau pendidikan anak dan ini real terjadi Bapak Ibu ya. Ada yang menyiapkannya hanya dengan deposito atau tanah ya. Dengan saham dan investasi seperti saya beli BPCA mulai dari tahun 2014 sampai 2000 dengan metode dollar cost averaging. Jadi harganya berapapun saya hantam kanan Bapak Ibu ya. Jadi itu saya anggap duit hilang, saya nanti anak saya sekolah kuliah Bapak Ibu ya. Itu saya. Nah, kemudian tetangga saya ada juga yang menyiapkan properti. Jadi dia beli kiri perumahan ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang semuanya sudah terjual karena di tahun 2015 kemarin ya, saat anaknya SMA meninggal dunia. Jadi itu perlu untuk dijual Bapak Ibu ya, untuk biaya pendidikan anaknya. Kemudian ada yang memilih emas ya. Ini
real sekarang emas, kemudian ada yang memilihkan atau memberikan bisnis kepada anaknya buat bekal nanti dia eh, persiapannya gitu ya. Jadi bayarnya ya dari hasil usahanya itu ada ya seperti itu. Atau mungkin ketika ditanya nasabah, Pak, udah nyiapin apa perencanaan terserah Gusti Allah, terserah Sang Hyang Widiwasa, terserah Tuhan Yesus gitu ya. Ada seperti itu ya, Ibu ya. Nah, ini namanya bukan perencanaan tapi tidak punya rencana gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak punya rencana. Bapak Ibu perlu dipastikan ya, Bapak Ibu siap dengan jawaban-jawaban apabila ternyata nasabah memilih, saya pilih tabungan deh, pilih properti deh. Plus minusnya Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu. Ya, deposito tabungan plus minusnya apa ya di belakang ya, Bapak Ibu. Saham investasi plus minusnya apa ya bisa turun, bisa gagal dan lain sebagainya. Properti lama jualnya Bapak Ibu. Bayar pangkal setahun sebelumnya nggak laku-laku Bapak Ibu ya itu terjadi seperti itu ya untung-untung kalau dia punya suatu produk asuransi propertinya bisa nggak perlu dijual ya saham investasinya nggak perlu dicairkan emasnya juga nggak perlu dijual menyiapkan emas untuk perencanaan pendidikan anak perlu ditanya juga Bapak Ibu resikonya ada nggak biayanya berapa ya. Kita masuk ke survei Mastercard melalui Worldwide Index of Consumer Purchasing Priorities Bapak Ibu ya 2023. 70 responden ya itu mempersiapkan pendidikan anak ya itu dari deposito atau tabungan Bapak Ibu. Yang besarannya adalah 6 sampai 10% dari penghasilan. 29% itu menyisihkan 30% dari penghasilan untuk membiayai kepentingan pendidikan anaknya, baik itu les, kursus IP dan lain sebagainya. Ya, yang mencengangkan lagi Bapak Ibu, 53% berniat mengkuliahkan anak di dalam negeri, 39% belum mau kuliah atau enggak, 5% berniat mengkuliahkan anak di luar negeri Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu digali lebih dalam nih. Kenapa kok hanya gitu ya? Apakah tidak yakin dengan kemampuan finansial? Apakah tidak pede dia hidup sampai anaknya lulus kuliah? Nah, tetapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu datang ke rumah nasabah dan nasabah menjawab, saya cuma nyiapin. Nah, perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Ya, kita perlu membandingkan dengan jelas, Pak Bu, kalau Bapak Ibu cuma duitnya bisa berkurang loh. Duitnya bisa habis loh. Karena ada apa? Karena ada biaya, karena ada administrasi dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau Ibu ikut saya masukkan ke MDLA, duitnya bukan malah utuh, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Ketika terjadi risiko, tidak seperti tabungan. Tabungan stop, ya, lewatkan saldo akhir dan itu pun masih harus dibuktikan dengan berkas-berkas yang sangat ribet, Bapak Ibu. Ya, sedangkan di MDLA aman semuanya di konflik, Bapak Ibu. Ya, oke, next. Bagaimana dengan nasabah yang bilang, oh saya di deposito aja deh. Nah, ini perbandingan MDLA dengan deposito, Bapak. Bisa dilihat, asumsi deposito 3%, nabungnya 32 juta, di akhir masa 30 tahun, itu cuma 682 juta 8 sekian, Bapak Ibu. Ya, sedangkan di MDLA Plan C, dapatnya 1 miliar ketika sehat tidak terjadi sesuatu apapun di akhir masa ya. Nah, belum lagi risiko deposito yang makin turun dari tahun ke tahun, Bapak Ibu, ya, sehingga ada opsi untuk nasabah terkoreksi, gitu, Bapak Ibu, ya. Nah, kenapa kita harus bilang kepada nasabah bahwa MDLA Plan C, nah, keunggulan MDLA Plan C, saya yakin Bapak Ibu semuanya paham di sini ya keunggulannya. Nah, tetapi saya ingin highlight di bagaimana sih, kan? Nah, ini contoh ada Bapak Nistelrooy ya, Bapak Nistelrooy 33 tahun, beli MDLA Plan C, 10 kali, termnya 30, Bapak Ibu, preminya 32 juta, UP 1 miliar ya. Beliau masuk di usia 33 saat masih belum, Bapak Ibu. Oke. Kemudian saat usia 35 anaknya lahir yang pertama, saat usia 38 anak yang kedua lahir, Bapak Ibu. Sudah selesai bayar, usia 50 ternyata Pak Nistelrooy ini meninggal dunia, Bapak Ibu. Ya, karena eh, perusahaannya habis main bola langsung
ngopi gitu ya. Nah, akhirnya meninggal dunia gitu ya. Nah, uang 1 miliar saat anaknya usia berapa nih ya berarti ya? 15 tahun ini, ya anak pertama 15 tahun ini bisa memastikan pendidikan anaknya berlanjut Bapak Ibu. Walaupun tidak terjadi apa-apa sama Bapak Nistelrooy ini, maka di akhir kontrak dia akan mendapatkan 1 miliar Bapak Ibu. Dan dia, Pak Anies, perlu menabung 32%-nya saja, Bapak Ibu. Ya, dari total manfaat 1 miliar. Apakah deposito atau tabungan biasa bisa? Ya, tentu tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, hanya 32%-nya saja bisa nabung 1 miliar, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ya, saya sudah tinggal 3 slide lagi ya. Nah, ada satu produk lagi Bapak Ibu ya. Nah, tentu ini saya menjelaskannya dolar ya Pak, karena MSP eh, dolar bisa lebih tahan inflasi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau dilihat dari kurs tengah rupiah adalah kurs jual kurs beli ya dibagi dua Bapak Ibu ya. Nah, itu dalam beberapa tahun terakhir ya Bapak Ibu, dalam 8 tahun terakhir, nah itu mengalami tren peningkatan Bapak turun, tapi secara garis besar adalah meningkat Bapak Ibu ya. Tentu ini menjawab kekhawatiran dari itu uang pagu anak naik loh, ya kan? Nah, bisa diatasi dengan MSP, Bapak Ibu. Oke, kemudian next, MSP lebih tahan inflasi. Nah, ini yang bikin adalah Mbak Pinga ya, bikin riset ini ya, Mbak Pinga BDM di Malang. Thank you Mbak Pinga. Nggak tahu orangnya hadir apa enggak ya. Membuat suatu data, histori nilai tukar USD terhadap dolar, Bapak Ibu. Ya, ternyata ketika ditarik kesimpulan rata-rata per, per tahunnya naik 2,9%, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang saat ini jual MS memastikan bahwa inflasi pendidikan atau kenaikan pendidikan itu bisa diminimalisir dengan beli MSK, jawabannya adalah tepat Bapak Ibu. Ya, nasabah yang pertama keuntungannya adalah nasabah masih pakai yang lama ya, yang lama 5, 8 dan 11% plus ada potensi kenaikan Bapak Ibu karena diprediksi di tahun depan MSP jadi 16 jadi 16.000 Bapak Ibu sesuai dengan rancangan APBN 2025 Bapak Ibu. Ya. So, jika dibandingkan juga Bapak Ibu MSP USD lebih unggul ya Bapak Ibu ya bisa dilihat di sini. Oke. Nah, selanjutnya MSP manfaat tahunan yang pasti Bapak Ibu. Jadi ini bisa untuk dana pengeluaran rutin yang mana dana pengeluaran rutin itu salah satunya adalah anak sekolah Bapak Ibu. Nah, nanti lebih lanjut ya kita dengarkan share dari Bu Davina dan Pak Andres ya Bapak Ibu ya. Nah, dengan MS anak sekolah dijamin bayarnya tiap tahun ada Bapak Ibu ya. Selain itu juga MSP merupakan diversi nilai kekayaan kita gitu ya. Dan tentunya bunganya dijamin Bapak Ibu ya, mumpung saat ini Mas Ibu ya. Dibandingkan dengan deposito daripada ya nasabah menyiapkan pendidikan anaknya hanya melalui deposito dolar, coba MSP dolar Bapak Ibu. Nah, kemudian yang tidak bisa dimiliki oleh deposito dolar juga seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau deposito dolar atau sudah selesai meninggal ya sudah saldonya dikembalikan untuk ahli waris. Tapi di MSP Bapak Ibu malah ditambahin ya. Jadi sejenis transfer berlangsungan dana pendidikan Bapak Ibu. Oke, bundling SMSP-nya seperti apa? Saya sebenarnya ada ini ya skemanya, tapi nggak apa-apa. Waktu saya 12 menit, lebih 2 menit ya Mas ya. 17 menit, sekarang saya stop kontak, sudah saya stop watch ya Bapak Ibu ya. Oke, bundling nanti akan di-sharing oleh praktisinya langsung ya, Bu Davina dan Pak Andres. Untuk itu, saya langsung kembalikan aja ke Mas Angga. Oke, terima kasih Varian, Mas Bro ya. Ini kalau panggilan saya manggil Pak Rian tuh juga kayaknya agak nggak enak tadi ya. Oke, rekan-rekan tadi luar biasa sekali ya. Rian sudah refresh bareng-bareng ke kita semua dan tadi juga menarik sekali dari data-data yang ditunjukkan. Ternyata memang pola, kalau kita lihat pola masyarakat kita, khususnya kalau berbicara tentang perencanaan, nah, dana pendidikan untuk anak itu kecenderungannya memang lebih memilih instrumen saving ya, varian ya. Wajar, kenapa? Karena setiap orang tua pasti menginginkan
dana yang dikumpulkan itu tetap aman, gitu kan. Jangan sampai karena menempatkan pada instrumen yang terlalu agresif, justru pada saat nanti dananya dibutuhkan, ternyata pengembangannya tidak seperti yang diharapkan, justru dananya bisa loss. Jadi, nah ini merupakan salah satu clue ya menurut saya ya. Ini merupakan salah satu peluang menurut saya, mengingat karena mayoritas tadi hampir 70% ya, atau mungkin 70% tadi ya, 70-an persen memang memilih instrumen yang berbasis saving, yang resikonya rendah, berarti jelas nih Bapak Ibu, kita punya produk-produknya, gitu ya, kita punya produk-produk yang bisa menjadi, apa ya, bisa dibilang, ya entah substitusinya, entah komplementernya gitu ya. Dan jangan lupa tentunya dalam hal kita membantu nasabah merencanakan keuangan di masa depan, selain saving kita juga harus bicara soal kemungkinan potensi resiko yang bisa muncul kapan saja. Alih-alih ketika resiko itu muncul pada saat dana yang dibutuhkan belum terkumpul, bagaimana caranya kebutuhan dana pendidikan anak di masa depan tetap terpenuhi. Disitulah keunggulan yang kita miliki, Bapak Ibu dan rekan-rekan ya. Nah, baiklah Bapak Ibu ya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi yang kedua. Nah, ini sesi sharing ya dari pembicara yang luar biasa. Ya, sebentar. Ini coba saya cek dulu. Oke, ini ya. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Ada Pak Andres dan Bu Davina. Halo Pak Andres, Bu Davina. Bisa di-unmute, Bu. Nah, Ya, halo Pak Angga. halo Pak Andres. Malam. Halo, Ya, malam. malam Pak Angga. Wah, sip. Oke, apa kabar nih Pak Andres, Bu Davina? Luar Luar biasa, Pak. biasa, Pak. Luar biasa ya. Wah, keren. Saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih ya sudah bersedia join di kelas level up malam hari ini. Saya tahu ya Desember sudah tinggal hitungan hari ya. Pak Andres, Bu Davina juga tentunya punya banyak sekali agenda jelang akhir tahun ini gitu ya. Tapi masih bersedia sharing ya. Dan tentunya harapan kami dari sharingnya nanti Pak Andres dan Bu Davina, rekan-rekan semuanya khususnya di Region 2 yang hadir di level up malam ini bisa mendapatkan sesuatu gitu ya. Bisa